Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Amanda Syaripar dengan NPM 2108260114 akan mempresentasikan pada blog Growth and Development mengenai gizi buruk. Nah, pada gizi buruk itu berdasarkan definisi itu adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut usia yang merupakan padanan istilah underweight atau gizi kurang dan severely underweight itu atau gizi buruk, yang mana didapatkan hasil berat badan menurut usia itu kurang dari -3 standar deviasi. Kemudian untuk tipe gizi buruk ini ada tiga, marasmus, kwashiorkor, dan campuran. Eh, Pada marasmus itu merupakan salah satu bentuk gizi buruk yang sering ditemukan pada balita. Kemudian marasmus ini terjadi karena pengambilan energi yang tidak cukup. Pada penderita marasmus itu pertumbuhannya akan berkurang atau terhenti. Kemudian sering terjaga pada malam hari, mengalami konstipasi atau diare. Lalu di mana bila mengalami diare, anak itu akan terlihat berupa bercak hijau tua yang terdiri dari sedikit lendir dan sedikit injang. Kemudian kalau dia yang kwashiorkor itu merupakan salah satu bentuk malnutrisi protein yang berat yang disebabkan oleh asupan karbohidrat yang normal atau tinggi, namun asupan protein yang tidak adekuat. Kemudian kwashiorkor ini terjadi karena pengambilan protein yang tidak cukup, di mana pada penderita anak akan mengalami gangguan pertumbuhan, perubahan mental, yaitu biasanya penderita itu cengeng dan pada stadium lanjut itu akan menjadi apatis dan sebagian besar penderita itu ditemukan adanya edema. Kemudian penderita itu juga akan mengalami gejala gastrointestinal yaitu anoreksia dan diare. Kemudian kalau dia yang tipe campuran itu adalah gabungan beberapa gejala klinis dari marasmus dan kwashiorkor yang dengan berat badan menurut usia itu kurang dari 60%. Lalu itu ditandai dengan adanya edema yang tidak mencolok, kelainan rambut, kelainan kulit, serta kelainan biokimia. Kemudian makanan sehari-harinya itu tidak cukup mengandung protein dan energi untuk pertumbuhan yang normal. Kemudian berdasarkan penyebab itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Kalau dia langsung itu kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan anak menderita penyakit infeksi. Lalu kalau dia yang tidak langsung yaitu ketersediaan pangan rumah tangga, lalu kemiskinan dan serta pola asuh yang kurang memadai pada pendidikan yang rendah. Kemudian untuk gejalanya itu ada yang tanpa edema atau dengan edema. Kalau dia tanpa edema itu tampak anak itu sangat kurus sehingga seperti tulang yang terbungkus kulit, wajah seperti orang tua, cengeng dan rewel, kulit keriput, jaringan lemak sukutis sangat sedikit, bahkan sampai tidak ada. Lalu iga didapatkan gampang, kemudian perut cekung dan adanya riwayat penyakit infeksi kronis. Kemudian kalau dia yang dengan edema itu didapatkan perubahan status mental, apatis dan rewel, rambut tipis, kemerahan seperti rambut jagung, kemudian wajah bulat dan sembab, pandangan mata sayu, pembesaran hati, kemudian edema, otot mengecil, kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman dan terkelupas. Yang mana juga disertai dengan adanya penyakit infeksi yang akut. Untuk faktor risikonya itu berat badan anak lahir itu kurang dari 2.500 gram, lalu lahir dengan prematur, kemudian penyakit dan kelainan bawaan, lalu pola asuh yang tidak menunjang tumbuh kembang anak. Kemudian untuk menegakkan diagnosa itu kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis itu didapatkan keluhan berat badan anak itu tidak naik-naik, lalu didapatkan juga nafsu makan anak itu menurun. Kemudian pada pemeriksaan fisik, pertama kita lakukan antropometri. Kita ukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas. Kemudian kita lakukan pemeriksaan inspeksi, yang mana pada inspeksi jika dia marasmus itu didapatkan wajah tua, baggy pants, dan sangat kurus. Kemudian kalau dia yang kwashiorkor itu didapatkan edema, rambut pirang seperti rambut jagung, kemudian mudah dicabut. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama itu kita lakukan kurva, yang mana pemeriksaan kurva itu ada dua, kurva pertumbuhan dan kurva perkembangan. Pada kurva pertumbuhan itu terbagi dua lagi, kurva menurut WHO dan kurva menurut CDC 2000. Kalau dia kurva menurut WHO itu digunakan pada anak yang usia kurang dari 5 tahun. Sedangkan kalau dia yang CDC itu digunakan pada anak yang usia di atas 5 tahun. Kemudian pemeriksaan penunjang darah lengkap, kemudian kadar glukosa darah itu didapatkan hipoglikemia. Kemudian untuk tata laksananya itu kita tentuin dulu manajemen rawat jalan dan manajemen rawat inap. Kalau dia yang rawat jalan, pertama kita lakuin dulu tes nafsu makan, lalu manajemen farmakologi dan manajemen gizi. Nah, pada manajemen farmakologi itu bisa kita berikan amoksisilin 15 miligram per kilogram berat badan per 8 jam selama 5 hari. Kemudian kita berikan juga vitamin A dengan dosis tinggi, yang mana
pada vitamin A dosis tinggi ini itu berdasarkan usia. Jika usia bayi kurang dari 6 bulan itu bisa kita berikan 50.000 SI, kemudian kalau dia bayi 6 sampai 12 bulan itu bisa kita berikan 100.000 SI dan balita yang di atas 12 bulan itu kita berikan 200.000 SI. Kemudian pada manajemen gizi itu ada yang energi, protein, dan cairan. Pada energi itu sekitar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Lalu kalau dia yang protein itu sekitar 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Lalu kalau dia yang cairan itu kita berikan 150 sampai 200 miligram per kilogram berat badan per hari. Lalu kalau dia yang rawat inap itu ada 10 tata laksananya, yaitu yang pertama dan mengatasi hipoglikemia. Yang mana pada hipoglikemia kita tentuin dulu keadaan apakah sadar atau tidak sadar. Kalau dia sadar kita berikan 50 ml larutan glukosa 10% secara oral atau NZT. Kemudian kalau dia yang tidak sadar itu kita berikan glukosa 10% intravena atau larutan gula pasir 50 ml melalui NZT. Kemudian kalau dia yang mencegah dan mengatasi hipotermia itu kita berikan anaknya dihangatkan dengan pakaian atau selimut, lalu diletakkan ke tubuh ibu, kemudian menggunakan lampu pemanas itu sekitar jarak 50 sentimeter. Kemudian kalau dia yang mencegah dan mengatasi dehidrasi itu kita beri Resomal secara oral atau NCT, yang mana kita beri 5 ml per kilogram berat badan itu setiap 30 menit untuk 2 jam pertama, lalu selanjutnya diberikan 5 sampai 10 ml per kilogram berat badan itu selang-selang dengan F75 dengan jumlah yang sama setiap jam selama 10 jam. Kemudian kalau dia yang memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit itu dikoreksi dengan cairan Resomal. Kemudian kalau dia yang mengobati infeksi itu bisa kita berikan ampicillin 50 mg per kilogram berat badan intramuskular atau intravena setiap 6 jam selama 2 hari. Kemudian amoksisilin oral 25 sampai 40 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam selama 5 hari ditambah dengan gentamisin 7,5 mg per kilogram berat badan intramuskular atau intravena sehari. Kemudian selama 7 hari. Kemudian untuk memperbaiki kekurangan zat gizi mikro itu kita berikan fase stabilisasi transisi hari pertama sampai 7 hari, kemudian fase rehabilitasi itu sampai tindak lanjut. Kemudian kalau yang initial feeding itu kita berikan F75 itu ada zat gizi yang energi, protein, dan cairan. Kemudian kalau dia yang makanan untuk tumbuh kejar itu bisa kita ganti dengan F75 sampai F100 RUTP, kemudian itu sekitar 150 sampai 200 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kemudian kalau dia yang stimulasi maternal itu kita ungkapkan kasih sayang dan lingkungan yang ceria, terapi bermain terstruktur selama 15 sampai 30 menit per hari. Lalu aktivitas fisik bila balita itu sudah cukup sehat, kemudian keterlibatan ibu dan anggota keluarga lainnya. Kemudian pengasuh diajari berinteraksi positif dengan balita. Nah, kalau komplikasi itu ada yang tanpa komplikasi atau dengan komplikasi. Kalau dia tanpa komplikasi itu terdapat lingkar lengan atas itu kurang dari 11,5 cm, lalu berat badan per panjang badan itu kurang dari -3 standar deviasi, lalu adanya edema bilateral dengan derajat positif 1 atau positif 2, yang mana pada derajat positif 1 itu terdapat edema hanya ada di kedua punggung kaki. Sedangkan kalau dia yang positif 2, edema di kedua punggung kaki dan tungkai bawah. Lalu untuk yang dengan komplikasi itu terdapat anoreksia, dehidrasi berat, penurunan kesadaran, demam tinggi, pneumonia berat, dan anemia berat. Kemudian untuk edukasinya bisa kita berikan edukasi mengenai pola diet anak itu yang seimbang, kemudian asupan gizi yang cukup, serta pentingnya ASI eksklusif dan pendamping makanan tambahan yang tepat pada anak, dan menginformasikan konsekuensi dari gizi buruk terhadap kesehatan dan perkembangan anak kepada orang tuanya. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map ini. Jika ada kurang dan salah saat saya penyampaian, saya mohon maaf. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.